Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya pada sehat kan? Alhamdulillah kalau pada sehat. Di sini siapa ketua kelasnya? Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan mengabsen kehadiran dari kalian ya. Safa Ummu Nafisa, Muhammad Irfan Adha, Alifa Hasna, Tangkas Prasetya, Ririn Fahira. Mana orangnya Ririn? Lia Amalia Sari, Biki Rosyad, Afifa Isma, Alfi Syahril, Aineni Nuraini. Mana orangnya Aineni? Prisma Winda Afida, Hafid Dinallah, Lia Handayani. Mana orangnya Lia? Puput Novel. Dan yang terakhir Rizky Fitria Akbar. Mana orangnya Rizky? Hadir. Baik anak-anak, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang nifak dan godop. Yang dimana nifak dan godop ini merupakan perilaku yang tercela atau tidak baik. Silahkan anak-anak semuanya dibuka ya buku akidah akhlaknya. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari materi tentang nifak dan godop ini? Ada yang tahu nggak? Tujuannya kita mempelajari materi tentang nifak dan godop ini yang pertama ini agar kita ini dapat memahami dan mengetahui pengertian dari nifak dan godop tersebut. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui dampak negatif dari perilaku nifak dan godop tersebut. Dan yang terakhir, agar kita ini tahu bagaimana cara menghindari perilaku nifak dan godop tersebut. Nah, langsung saja ya. Untuk materi yang pertama yaitu tentang nifak. Anak-anak di sini sebelumnya ada nggak yang tahu apa itu nifak? Silakan diangkat tangannya yang tahu. Nah, iya, jadi nifak itu sama seperti orang yang munafik. Nah, apa sih nifak itu? Nifak itu berasal dari kata nafako yang artinya lubang tempat bersembunyi. Sedangkan menurut istilah nifak itu artinya menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan dalam diri seseorang kepada orang lain, atau bisa dikatakan juga seperti lain di mulut, lain di hati ya. Jadi apa yang ada di dalam diri seseorang itu berbeda dengan apa yang dikeluarkan lewat perkataannya. Makanya itu disebut dengan orang yang munafik.
Dan selanjutnya di sini ada ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang munafik berdasarkan dengan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun. Iza haddatsa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Rawahul Bukhari. Nah, sini ya. Gimana anak-anak, kelihatan nggak tulisannya? Alhamdulillah ya kalau kelihatan. Jadi di sini menurut hadis riwayat Bukhari ada 3 ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama itu iza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ia mengingkari. Dan yang terakhir wa iza tumina khona, apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Nah, ibu mau nanya nih ke anak-anak semuanya. Di sini ada nggak anak-anak yang memiliki salah satu ciri dari yang ibu sebutkan tadi? Ada nggak? Ayo. Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalaupun ada anak-anak yang memiliki salah satu ciri dari ketiga yang ibu sebutkan tadi, atau bahkan ketiga-tiganya, mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, anak-anak hilangkan, jauhkan, dan stop untuk melakukan perbuatan nifak tersebut. Karena perbuatan tersebut itu merupakan perbuatan yang tercela atau tidak baik. Dan bukan hanya itu saja, apabila anak-anak semua melakukan perilaku nifak ini, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Apa aja sih dampak negatifnya, Bu? Dampak yang negatifnya itu yang pertama, hilangnya kepercayaan atas diri anak-anak apabila anak-anak melakukan perbuatan nifak tersebut. Dan yang pastinya apabila kita melakukan perilaku nifak ini, kita akan dijauhi oleh orang lain, yang pastinya juga akan menimbulkan kekecewaan, terus mencemarkan nama baik orang yang di dekatnya, terus akan mempersulit mendapatkan rezeki. Dan yang pastinya karena ini perbuatan nifak, perbuatan yang tidak baik, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan azab yang sangat pedih, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nari
walam tajidalahum nasiro, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang munafik ini akan ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dari neraka dan tidak akan ada seorang penolong pun baginya. Nah, makanya kita tidak boleh menjadi orang yang munafik. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghindari agar kita terhindar dari perilaku nifak ini? Nah, ada cara menghindari agar kita terhindar dari perilaku nifak ini. Yang pertama, kita harus membiasakan untuk berkata jujur, berlaku jujur, amanah dalam setiap dalam setiap hal-halnya, menepati janji, dan yang pasti kita harus banyak membaca buku-buku agama, lalu kita harus sering mendengar ceramah-ceramah yang islami, dekat dengan orang yang soleh. Maka insya Allah dengan kita melakukan perbuatan tersebut kita akan terhindar dari perilaku nifak. Dan sebelumnya juga kita harus menyadari dan memahami bahwa orang-orang yang melakukan nifak ini akan dijauhi oleh orang lain. Nah, sampai sini paham materi tentang nifak? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang godop. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak apa itu godop? Nah, bagus. Godop ini merupakan perilaku marah ya. Adapun kata godop ini berasal dari kata godobayaktibu yang artinya marah, jengkel, dan mengamuk. Sedangkan menurut istilah, kata godop ini artinya sikap tercela yang dimana gejolak darah yang ada dalam diri seseorang ini meningkat karena perilaku yang tidak pantas. Nah, di sini anak-anak ada nggak yang punya sifat pemarah? Ayo, pasti ada ya, karena sikap godop ini atau sifat godop ini merupakan fitrahnya manusia. Nah, jika seseorang marah lalu tidak berusaha buat bisa mengendalikan emosinya, maka akan menimbulkan keburukan. Adapun keburukan yang akan timbul pada sikap marah ini, yang pertama yang pastinya akan meretakkan hubungan pertemanan. Wajar jika hubungan pertemanan itu retak karena ada satu teman yang hobinya marah, apa-apa marah. Padahal tidak semua permasalahan itu didasari oleh marah, tetapi banyak solusi yang harusnya dicari. Dan yang pastinya akan menimbulkan keputusan dan tindakan yang diambil menjadi tidak bijaksana, akan dijauhi oleh orang lain, lalu juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dampak dari kita apabila kita melakukan perbuatan marah tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari agar kita ini terhindar dari perilaku godop ini? Yang pertama ini, cara menghindarinya kita harus bisa banyak-banyak berzikir kepada Allah agar hati kita tenang, kita banyak beristighfar, dan dianjurkan ketika kita marah ini kita bisa berwudu, dianjurkan untuk berwudu agar hati kita ini tenang, adem gitu. Nah, mungkin itu salah satu cara agar kita ini bisa terhindar dari sikap marah itu. Nah, mungkin cukup sampai sini pembelajaran kita hari ini. Gimana anak-anak, udah pada paham semua mengenai tentang materi godop dan nifak ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, baik, langsung saja Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai dua sifat tercela ini, kalian bisa kalian jauhi, kalian hindari, karena perbuatan tersebut itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, jadilah anak yang jujur, anak yang amanah, seperti kulil haqqo walau kana murrah. Jadi katakanlah walaupun itu pahit, katakanlah walaupun itu menyakitkan, lebih baik daripada anak-anak
anak-anak harus menjadi orang yang munafik ya. Lalu anak-anak juga harus bisa menjaga emosi, menstabilkan emosi agar tidak mudah marah. Jadilah orang yang penyabar. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata yang tidak berkenan di hati kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your